5, 4, 3, 2, 1, welcome to BMC Teenagers. Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur atas kebaikan Tuhan kepada kita hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita ambil waktu teduh sejenak. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu, atas kemurahan-Mu hari ini ya Bapa, sehingga kami diberikan kesempatan untuk bangun dan kami beribadah hari ini ya Bapa. Walaupun hanya melalui online ya Bapa, kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Teman-teman, sebelum kita memulai persekutuan kita hari ini, mari kita angkat pujian, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Ya luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mungkin di hari-hari yang kita lalui ini terkadang kita merasa kita nggak mampu, kadang kita ngerasa nggak sanggup, kita capek. Tapi teman-teman, kita harus yakin bahwa ada Tuhan yang setiap kali dalam kita pergumulan akan menolong kita. Mari kita naikkan pujian, Tuhan pasti sanggup. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap
kita doakan untuk studi kita dan masa depan kita. Mari kita bersama dalam doa. Yesus, terima kasih. Teman-teman, mari kita bersama dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu sehingga hari ini kami masih sanggup ya Bapa. Kami berdiri di sini hanya karena Engkau ya Bapa. Ya Bapa, biarlah ya Bapa atas apapun pergumulan kami ya Bapa, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Apapun yang kami rasakan, apapun yang kami mungkin gak sanggup ya Bapa, tapi kami yakin ya Bapa bahwa Engkau pasti akan menolong kami. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa, amin. Teman-teman, mari kita menyanyikan Tuhan Pasti Sanggup. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percaya Dia tak tinggalkanmu. Percaya Dia tak tinggalkanmu. Halo teman-teman BMC Teenagers, wah hari ini kita sungguh bersyukur, hari yang luar biasa, kita bisa sama-sama bersekutu, pastinya itu semua karena kebaikan Tuhan. Oh ya, hari ini hari yang spesial, contoh hari ini tidak sendiri, contoh ditemani oleh Koko yang ganteng dan luar biasa. Halo, Ko Albert. Halo Jantau. Wah, mantap ya. Oke teman-teman, sebelum kita sharing, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur, terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami dapat sama-sama bersekutu. Kami rindu melalui persekutuan ini, kami juga dapat tetap sama-sama bertumbuh. Kami juga rindu, kami juga terus ada dalam persekutuan. Terima kasih Bapa. Di doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Halo Koko Albert. Wah, ini lagi di Palembang ya? Iya, untuk saat ini di Palembang. Untuk saat ini di Palembang. Iya, jadi teman-teman BMC Teenager, kalau penasaran dan tidak tahu siapa Koko yang ganteng hari ini hadir di persekutuan kita, wah, ini namanya Ko Albert Yahya ya? Iya. Oke, iya. Iya, benar-benar. Jadi ini dulu Koko legend ya di persekutuan remaja zaman dulu. Tahun berapa dulu, Bet? Berapa ya, Tay? 2018 ya? 2000. 18, 19, 20 ya? Enggak dong, tahu. 2017 ya? 2017, 17, 18, 19 kayaknya. Oke, wais. Jadi ini Koko yang legend, wis. Enggak setua itu lah, tahu. Oh, enggak suka itu ya. Oke. Ko Albert, apa kabarnya? Baik, baik. Baik ya, sehat Puji ya? Tuhan, puji Tuhan, baik. Puji Tuhan ya. Wah, sekarang sedang sibuk apa? Sekarang sih sibuknya cuma kuliah sih, tahu. Cuma kuliah ya? Enggak ada Iya. kesibukan lain? Belum ada sih. Kecuali contoh ada kerjaan, boleh lah. Oke, bolehlah bantu-bantu di gereja. Nanti ya. Oke, jadi ini kuliah online di rumah aja? Iya, di rumah aja. Oke, jadi Ko Albert ini kuliah di mana kok? Di Universitas Indonesia, tahu. Wah, jurusan apa? Ilmu hukum. Wah, kita Sampai kasih saat ini sih masih tangan itu. dulu teman-teman. Iya, keren nggak narasumber kita hari ini dari Universitas Indonesia gitu ya. Wah, Cuantau agak sedikit bangga gitu ya. Wah, anak remaja Cuantau ada yang kuliah di Universitas Indonesia. Jurusan Tuhan, hukum puji pula. Tuhan. Wah, puji Tuhan ya.
Berarti Ya. dosennya Hotman Paris ya? Oh, Hotman Paris nggak dari UI contoh. Oh, enggak dari UI ya? Oh Iya. iya, salah saya, sok tahu. Jadi teman-teman, kalau teman-teman yang pengen masuk UI atau pengen punya kerinduan kuliah di UI, nanti bisa tanya-tanya kok Albert gitu ya. Tanya-tanya kok Albert Siap, gitu siap. ya. DM lewat Instagram ya. Instagramnya apa kok? Albert_Yahya 1. Oke, jadi teman-teman ingat itu ya. Nanti tanya apa saja keluhnya sampai bisa masuk UI gitu ya. Wah, luar biasa sekali. Nah, hari ini kan mau bincang teman-teman remaja, pastinya tetap bincang tentang komunitas. Nah, seberapa penting sih menurut Ko Albert komunitas itu? Menurut aku kalau komunitas itu tuh sangat penting ya. Karena apa? Dengan komunitas itu kita kan belajar bersosialisasi, berinteraksi. Jadi komunitas itu kalau untuk manusia yang sangat butuh namanya waktu sosial itu jadi sangat penting ya tahu. Oke, jadi sangat penting sekali gitu ya. Iya, bisa Iya. dibilang begitu. Oke, bagaimana pertama kali Ko Albert bisa terhubung di dalam komunitas, secara khusus komunitas remaja? Masih ingat nggak pertama kali terhubung di dalam komunitas remaja itu kapan? Kok bisa sampai masuk komunitas remaja waktu saat itu? PRMI dulu namanya ya? Iya, waktu itu namanya masih PRMI. Dulu tuh waktu aku SMA kelas 3 gitu ya. SMA kelas 3 aku udah itu sih masuk remaja. Padahal kan harusnya masuk remaja itu mulai dari SMP kelas 3 ya. Iya. Iya, ya. SMP kelas 3 akhir itu aku udah mulai masuk remaja, padahal harusnya itu kan SMA remaja. Gak tahu sih waktu itu ikut-ikut Cece Dora, Cece Feli, Edward juga ikut akhirnya. Jadi berawal dari ikut-ikut ya? Kok KJ ya. Berawal dari itulah. Oke, pertama kali masuk komunitas remaja perasaannya gimana? Kalau dulu sih, karena kan waktu aku masuk komunitas remaja itu kan sudah ada teman, jadi nggak awkward banget contoh. Jadi, tapi komunitas remaja itu lama-lama juga akhirnya terasa nyaman juga tau. Jadi perasaan aku first impressionnya ya seru lah, seru. Seru ya? Oke, jadi luar biasa ya? Iya. Menurut Ko Albert sendiri, apa sih perbedaan komunitas yang ada di gereja dengan di luar gereja? Pastinya kan ada teman-teman di lingkungan sekolah juga kan? Apa sih perbedaannya? Nah, ya. Benar tuh contoh. Jadi komunitas itu kan banyak. Di mana aja tuh, di sekolah, di rumah, ada komunitas. Tapi apa sih yang menjadi keunggulannya itu menurut aku, komunitas di gereja itu mengajarkan kita untuk selalu hidup mengandalkan Tuhan. Jadi aku kasih contoh nih, contoh. Dulu waktu di saat aku down, orang yang aku kan cerita-cerita sama orang yang kenal Tuhan sama orang yang gak kenal Tuhan. Jadi kalau orang yang kenal Tuhan itu lebih ngajarin aku untuk bilang bahwa berserah, belajar lagi, berdoa, gitu lah contoh. Tapi kalau teman yang nggak mengandalkan Tuhan, ajak aku refreshing terus contoh. Jadi di situ kelihatan bedanya. Jadi itu sih. Jadi sangat berbeda sekali ya? Ya, aku ingat sekali pada saat itu aku down kan karena ada seleksi masuk PTN itu saya yang SNMPTN saya nggak lolos dulu tuh. Nah jadi orang sih SBMPTN saya tuh lolosnya tuh contoh dulu tuh gara-gara simak UI contoh. SBMPTN juga pada saat itu saya nggak lolos. Nah jadi ketika aku nggak lolos itulah teman-teman aku yang kenal Tuhan itu nganjalin aku untuk selalu mengandalkan Tuhan dan yakin. Iya. Oke, dikuatkan gitu ya. Benar, contoh. Diberi semangat. Dan akhirnya, wah, Tuhan menolong ya. Akhirnya ya. Benar, contoh. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, hari ini kan agak lebih spesifik akan membahas tentang belajar
dan juga melayani. Nah, pastinya dulu contoh sih tahu Albert juga dulu, aktif sekali terlibat melayani di PRMI atau BMC Teenager. Nah, dulu pertama kali melayani di PRMI perasaannya gimana? Dulu waktu kita melayani pertama kali rasanya tuh agak itu ya, karena kan agak susah, gimana ya, agak awkward. Karena apa? Di dalam melayani itu kita kan belum kenal siapa yang tim kita tuh siapa, jadi kita harus lebih kenal dulu. Jadi kalau perasaan aku waktu itu masih itu sih, gugup, bingung, canggung, ya benar. Tapi karena akhirnya semuanya bisa collab, semuanya bisa baik, puji Tuhan, akhirnya bisa survive sih, Janda. Akhirnya, bolehlah dikasih tipsnya bagaimana caranya supaya bisa survive, biar nggak gugup. Sampai sekarang masih Nah ya, kadang kan kalau aku lihat-lihat ya, contoh orang tuh nggak, ada 3 tipe orang yang nggak mau melayani. Sebenarnya aku tuh melayani pada saat di BMC itu karena ada panggilan. Jadi ketika ada panggilan tuh aku selalu menjawab ya ketika ada panggilan melayani. Tapi kalau aku perhatiin ada 3 tipe orang kenapa nggak mau melayani, 3 alasannya, kan tahu. Yeah. Yang pertama, menurut aku orang itu pernah kecewa contoh melayani. Pernah kecewa pada saat melayani. Karena kan dalam melayani itu bukan hanya yang serunya aja, contoh. Karena pasti ada juga clash, berantem. Ada di saat susahnya itu juga ya? kadang kan, iya, orang itu sudah males. Nah, jadi dia kurang suka lagi melayani. Nah, ada tipe orang yang kedua itu, yaitu kalau di melayani itu merasa kurang percaya diri, jangan tahu. Jadi dia tidak mau melayani. Dan tipe yang ketiga itu belum ada panggilan aja untuk melayani. Oke. Wah, jadi luar biasa sekali ya. Waktu pertama kali terlibat pelayanan itu kelas berapa, Ben? Aku kan Masih masuk ke remaja SMP kelas 3. Nah, aku mulai dapat panggilan melayani itu dari SMA kelas 2 atau kelas 1, aku lupa. Tapi antara itulah. Oke ya. Jadi mau terlibat pelayanan karena terpanggil untuk melayani ya? Benar, karena kita pengen melayani, contoh. Kebetulan ada panggilan juga dari contoh menawarkan. Nah, kalau ada panggilan melayani kita harus jawab iya, dan contoh. Oke, mantap. Karena banyak anak-anak remaja sekarang gitu ya, kita minta mereka melayani, mereka malah menutup diri. Mereka malu. Seperti tadi Albert katakan, mereka kurang percaya diri, mereka takut gitu ya. Sehingga sampai mereka beranjak dewasa, nggak mau terlibat melayani gitu ya. Oke. Nah, jadi Ko Albert, wah luar biasa sekali ya. Jadi waktu remaja, terbeban juga untuk melayani dan juga ada panggilan untuk melayani. Oke. Hal positif apa yang Ko Albert dapat ketika melayani? Banyak sih, contoh kalau bahasa positif. Banyak juga negatifnya. Oke, kita cerita. Tapi ini positifnya. Kalau aja, positifnya ya? Itu, jadi teman-teman, kalau kita melayani, kita bisa melatih diri kita untuk lebih percaya diri. Aku mulai naik, bisa dibilang aku mulai melayani naik panggung itu di saat aku di BMC Teenagers alias PRMI. Di saat itu, padahal sebelumnya aku tuh demam panggung, jangan tahu. Demam panggung. Nah, di saat itu kita bisa belajar bagaimana kita bisa melatih melawan rasa gugup kita. Jadi kita bisa lebih percaya diri. Selain itu juga dengan melayani kita bisa meningkatkan skill kita. Nah, jadi kalau teman-teman menurut teman-teman teman-teman pelayanan gitar, teman-teman melayani. Nah, di saat pelayanan itu teman-teman bisa diajarkan sama yang lebih senior lagi. Nah, kebetulan waktu itu kan saya pernah diajarin gitar sama Ko Alvin,
sama KLQ. Nah, Woi. di situ kan jadi melatih skill kita untuk menjadi lebih hebat lagi, Jantau. Untuk bisa Oke. bermain lebih baik lagi. Jadi Dengan melayani juga, Jantau, kita juga bisa menambah teman-teman baru, Jantau. wes. Ya, disitulah aku kenal-kenal kan, lebih banyak kenal orang-orang di PRNI. Akhirnya kenal contoh di BMC. Ya harus kenal lah. Masa nggak kenal? Iya. Jadi itu sih banyak hal positifnya, Jantau. Iya ya. Bisa tebar pesona juga ya sambil jadi WL gitu ya. Woi. Nah, sebenarnya kalau tebar pesona itu kayaknya kurang ya, contoh, karena gugupnya itu, contoh, dulu tuh gugupnya itu Gugupnya lebih besar ya. iya, gugupnya lebih besar, tapi lama-lama karena jam terbang, karena melayani dan Tuhan tutup rasa malunya, jadi sudah berkurang sih, contoh, rasa gugupnya. Ada pepatah bisa karena biasa gitu ya. Ya benar itu, contoh. Semakin biasa, semakin bisa, semakin terlatih dan semakin baik melayani. Wah, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu sama Ko Albert. Oke. Nah, itu kan dulu Ko Albert waktu terlibat melayani juga sibuk di sekolah kan? Betul kan? Betul, contoh. Masa-masa masih sekolah. Kadang pun latihan itu habis pulang les, pulang dari sekolah juga sore banget itu kalau nggak salah ya. Ya masih pakai baju sekolah malahan, contoh. Dulu gimana sih cara mengatur waktunya antara belajar atau pergi ke sekolah, pergi ke les dengan pelayanan? Nah, kalau mengatur waktu itu, ini susah ya, contoh, klise pertanyaannya. Bagaimana cara mengatur waktu? Klise. Karena apa? Kalau aku bilang aku jago mengatur waktu bener, kayak terasa munafik gitu, contoh. Karena apa? Kadang kan aku juga masih suka H-1 sih, contoh. Nah, cara kita mengatur waktu itu sebenarnya kalau kita semakin dewasa, kita sudah semakin masuk lebih usia kita bertambah tuh, aku rasa karena kedewasaan itulah orang bisa lebih mengontrol waktunya sih, contoh. Tapi kalau untuk dilatih, sebenarnya kalau latih untuk itu latihan disiplin aja dulu sih. Kalau pengen melatih sejak ini lebih disiplin. Oke. Tapi sekarang sudah terlatih ya, berarti? Ya, karena semakin dewasa, jadi kita harus lebih bertanggung jawab lah, contoh. Kalau dulu SD kan, kalau kita nggak ngerjain tugas, ya udah paling kena setrap. Kalau kita kuliah nggak ngerjain tugas, nilai kita nggak lulus, kita malu lagi. Oke, betul. Kalau SD kan kita nggak ada urat malu, contoh. Sekarang besar ya urat malunya. Iya. Oke, terima kasih Ko Albert. Oke, nah, jadi selama melayani itu pengalaman yang paling berkesan ada nggak di dalam kehidupan Ko Albert? Pengalaman melayani paling berkesan. Semuanya berkesan sih, contoh. Semua yang berkesan ya? Iya, sih. Ada kesan suka, ada kesan duka. Jadi semuanya berkesan sih, contoh. Oke ya. Jadi bermakna sekali di dalam kehidupan Ko Albert ya. Benar. Oke, kalau begitu terakhirlah. Ada nggak pesan-pesan untuk adik-adik BMC Teenager ini supaya mereka mau mengambil bagian dalam pelayanan? Mungkin Ko Albert bisa kasih pesan-pesan untuk adik-adik BMC Teenager kita? Ya, teman-teman, seperti yang aku pernah bilang tadi bahwa ada 3 tipe kriteria yang aku lihat menurut pengamatan aku. Jadi kalau teman-teman masih kurang percaya diri dalam melayani, sebenarnya teman-teman nggak usah takut. Karena apa? Melayani itu nggak mesti tampil sempurna. Yang penting hati kita yang sempurna untuk melayani Tuhan. Karena apa, teman-teman? Kalau kita bukan berarti kita tampil seadanya dan seburuk-buruknya. Tapi jadi kalau aku berarti melayani Tuhan itu sama kayak PDKT-in cewek, contoh. Waduh. Nah, ini pasarnya ini. Enggak lah, contoh. Jadi Tuhan itu sebagai cewek yang ingin kita kejar. Caranya bagaimana? Kita PDKT dengan melayani. Nah, PDKT yang kita maksud itu bukan berarti kita kasih yang jelek-jelek, tapi kita kasih yang terbaik semampu kita. Iya. Dan nggak perlu juga kita tuh merasa kurang percaya diri gitu. Karena pastilah teman-teman tuh akan itu sih disupport. Jadi teman-teman jangan takut dan jangan khawatir sih. Dan yang kedua juga menurut aku, kalau teman-teman merasa kecewa sama pelayanan, nah teman-teman itu sebenarnya dalam pelayanan itu pasti ada suka ada duka. Aku nggak bohong ya. Aku nggak bohong gitu. Nggak bakal aku bilang bahwa melayani itu pasti suka-suka terus. Aku juga pernah melayani itu berantem sama
teman-teman yang lain. Akan tetapi setelah selesai itu kita fine-fine aja. Jadi kalau teman-teman kecewa, alangkah baiknya teman-teman untuk bisa mengerti apa tujuan teman-teman untuk melayani itu dulu. Kepada siapa tujuan teman-teman melayani. Jadi teman-teman harus lebih rendah diri, belajar lebih sabar. Sama ingat tujuan kita melayani itu bukan untuk dilihat orang lain, tapi untuk kemuliaan Tuhan saja. Dan yang terakhir, kalau teman-teman belum mendapatkan penawaran pelayanan, teman-teman bisa menghubungi Conta David, biar teman-teman dikontak untuk melayani. Oke, setuju. Oke, terima kasih Ko Albert. Wah, sharing yang luar biasa hari ini. Nah, jadi teman-teman, ayo sama-sama terlibat mengambil bagian dalam pelayanan, gitu ya. Yakinlah, walaupun keadaan memang kadang sulit gitu ya ketika kita melayani, tapi yakin Tuhan akan menolong, Tuhan memampukan, Tuhan memperlengkapi. Dan kita lihat juga setiap orang yang setia melayani gitu ya akan memperoleh pertolongan dan berkat daripada Tuhan. Woi, kita lihat aja Ko Albert sekarang gitu ya. Wah, nanti mungkin bisa kita undang secara onsite gitu ya kalau pandemi sudah berlalu. Woi, mungkin ketemu 5 tahun lagi Ko Albert ini udah jadi pengacara terkenal gitu atau hakim gitu. Amin ya. Oke. Lain aja sih Gantau. Oke, siap-siap. Jadi teman-teman, kita sungguh bersyukur untuk hari ini, hari yang luar biasa. Kita bersyukur dapat sama-sama sharing, biarlah sharing ini juga dapat memberkati dan juga menguatkan setiap teman-teman remaja yang dikasih Tuhan. Oke teman-teman, kita akan akhiri dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur, terima kasih untuk kasih dan kemurahan Tuhan yang selalu baru dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan begitu baik, Tuhan begitu mengasihi setiap kami. Kami juga bersyukur hari ini juga dapat sama-sama mendengarkan sharing. Kami rindu melalui sharing ini juga menolong, memampukan kami untuk kami juga dapat terlibat dan mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Walaupun kami masih remaja, tapi kami yakin di waktu inilah waktu yang penting dan terbaik untuk kami dapat terlibat melayani Tuhan. Kami juga rindu, Kau Allah saja yang memampukan. Kami juga berdoa secara khusus untuk koko kami, Ko Albert, yang menjadi saluran berkat. Kami rindu Kau juga terus menolong dia, Kau memberkati dia dalam studi, dalam apapun yang dikerjakan dan dilakukan. Kami rindu semuanya juga dapat mendatangkan kebaikan. Kami juga berdoa untuk masa depannya, segala cita-citanya, segala kerinduannya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau Allah saja memberkati. Kau juga berkati untuk Cece-nya dan kedua orang tuanya. Terima kasih Bapak, kami sungguh bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Oke teman-teman BMC Teenager, sampai berjumpa di persekutuan minggu depan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Dadah. Dadah. Terima kasih Ko Albert. Bye-bye Contau. Oke.